Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puspita, berada di ID Bisnis Fakultas Pertanian dengan NIM 2003401051050. Dalam suatu dekade terakhir, istilah halal yang pasti atau gaya hidup halal semakin populer di masyarakat. Gaya hidup ini merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, yakni kewajiban umat Islam untuk mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang sudah terbukti halal. Adapun pengertian halal sendiri adalah berbagai hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan dilakukan secara ajaran Islam. Lantas, halal yang pasti dapat diartikan sebagai cara individu untuk menjalani hidup sehari-hari dengan prinsip halal, mulai dari tingkah laku, kebiasaan, aktivitas, hingga minat dan ketertarikan yang semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Siti Puspita. Nama saya Ifadatul Amalia, NIM 2003401051027. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan halal lifestyle. Kepopuleran halal lifestyle antara lain dipicu oleh meningkatnya populasi dari kalangan kelas menengah muslim yang mana selalu up to date mengenai tren gaya hidup masa kekinian. Namun, secara bersamaan menginginkan produk dan layanan yang bisa merefleksikan spiritual sesuai ajaran Islam. Dari komunitas muslim, lambat laun halal lifestyle turut menarik minat dari berbagai kalangan karena memang bersifat universal dan sesuai dengan fitrah manusia yang selalu mengedepankan kesehatan, kebersihan, dan sebuah kenyamanan. Penganut halal lifestyle akan semakin selektif dalam memilih produk yang mereka gunakan karena harus memenuhi kriteria halal, bukan cuma sumbernya, tapi dari mulai proses produksi hingga distribusinya. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dengan NIM 2003401051036. Selanjutnya itu bagaimana dengan negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim. Tentu saja halal lifestyle ini sudah banyak dipraktikkan, namun belum sempurna. Masih banyak dari masyarakat yang mengira bahwa selama makanan tersebut tidak ada unsur haram pada bahan bakunya, maka otomatis halal. Padahal tidak seperti itu. Untuk memastikan sebuah benda atau produknya itu halal, harus dapat dipastikan semua tahapan produksi sehingga distribusinya itu terjamin kehalalannya. Disinilah fungsi lembaga sertifikat halal seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI yang bertanggung jawab atas label ketetapan halal di Indonesia. Saya Afif Malik, NIM 2003401051031. Di Indonesia, label halal sekarang tidak hanya diberikan pada produk makanan dan minuman saja, tetapi juga kosmetik, obat-obatan, penyembelihan hewan, dan barang gunaan seperti peralatan rumah tangga, serta proses transaksi perbankan maupun non-perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi halal lifestyle di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Tren halal lifestyle di dunia merupakan salah satu bentuk takwaan, karena menunjukkan bagaimana orang hidup, bekerja, bertingkah laku, memilih makanan untuk dikonsumsinya, menyalurkan minat, dan bagaimana menjalankan uang serta mengalokasikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Nurul Lidah, NIM 2003401051039, akan melanjutkan tentang halal lifestyle. Dalam menjalankan halal lifestyle, ada 4 prinsip yang dijalankan, yaitu prinsip syariah, prinsip kuantitas karena tidak diperbolehkan berlebihan, prinsip prioritas karena tidak membeli atau beraktivitas yang mubazir, dan prinsip moralitas sesuai akidah. Mengkonsumsi produk halal yang thayyib, baik dan tubuh karena diolah
secara higienis. Berikut adalah contoh halal lifestyle di industri pakaian. Selanjutnya dari segi makanan. Makanan yang halal terdapat logo halalnya dari MUI. Selanjutnya dari segi pariwisata. Contohnya pariwisata Sabang yang berada di Aceh. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.